Guru pahlawan perubahan. Berdasarkan sejarah Indonesia, yang memulai gerakan perubahan dan kemerdekaan adalah guru, karena mereka adalah pencetak generasi penerus bangsa. Jadi, baik dan buruknya Indonesia di masa depan bertumpu pada hasil kerja mereka. Itulah peran penting guru dalam suatu bangsa. Namun di Indonesia, profesi guru sering dipandang sebelah mata. Bahkan sekarang kurang mendapat perhatian dari negara, sehingga kehidupan mereka pun kurang sejahtera. Sebagai satu-satunya calon presiden yang menyuarakan perubahan, tentunya Pak Anies Baswedan tidak ingin para guru ditelantarkan. Pak Anies akan mengembalikan mereka sebagai pahlawan perubahan yang bisa membawa Indonesia lebih maju di masa depan. Pak Anies akan membuat dana abadi guru untuk meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya untuk guru honorer dan tidak tetap yang belum mapan, namun juga memberikan jaminan untuk pendidikan anak guru di masa depan, sehingga membuat para guru tenang dan nyaman. Pastinya Bapak Ibu guru akan semakin mantap untuk memilih Pak Anies Baswedan agar mulai 2024 guru akan kembali berada dalam garda terdepan membawa bangsa Indonesia melalui perubahan demi negara adil makmur yang selalu kita cita-citakan. Salam perubahan. Dan berikut adalah visi misi Capres-Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mengenai nasib guru honorer. Yaitu 1. Kenaikan status guru honorer dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPJTM menjadi P3K melalui proses yang adil dan transparan. 2. Peningkatan kesejahteraan guru sekolah negeri. 3. Tunjangan kesejahteraan bagi pengajar PAUD. 4. Gaji guru diterima tepat waktu, tidak terlambat lagi. 5. Insentif penambahan gaji guru swasta melalui dana BOS. 6. Pengurangan bebas administrasi menjadi maksimal 10% dari jam kerja. 7. Mempertahankan kurikulum yang berlaku dengan penyesuaian terukur. 8. Beasiswa guru dan anak guru melalui program Dana Abadi Guru. 9. Perbaikan jenjang karir untuk calon guru baru dengan pilihan fokus A. Kepemimpinan sekolah, B. Spesialis kurikulum dan ilmu pendidikan, atau C. Pengajaran. 10. Pemerataan rasio guru melalui perbaikan data sistem rekrutmen dan manajemen talent pool. Terkait guru P3K. Tapi ini bukan terima cerita kalau udah jadi guru P3K, itu nanti ditarik ke pemerintah. Begini, nomor 1, kesetaraan tadi. Ke depan sekolah-sekolah swasta, universitas-universitas swasta, menurut kami harus dibebaskan dari PBB atas tanah mereka. 0. Harus 0. Kenapa? Tanpa ada kampus swasta, tanpa ada sekolah swasta, kita nggak cukup untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia. Cara negara membayar balik adalah PBB untuk sekolah, kampus, semua yang sifatnya sosial, termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial, itu 0 PBB-nya. Yang kedua, semua yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ini, mereka dibiarkan untuk tetap mengajar di swasta karena mereka adalah guru-guru yang mengajar anak Indonesia. Itulah yang saya maksud dengan diskriminasi. Kenapa?
kalau mereka menjadi guru di swasta, seakan-akan nih biar bukan Indonesia, harus dikembalikan ke pemerintah untuk menjadi Indonesia. Tidak, dia bisa di swasta dan negara tetap bisa menghargai mereka, karena udah investasinya swasta yang sudah mendidik, yang sudah menjadikan mereka dokter, tahu-tahu dipindah oleh negara. Justrunya harus dibalik, negara harus investasi kepada dosen dan guru swasta supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi diubah tuh cara pandangnya. Lalu banyak sekali perguruan swasta. Mengapa mahal? Karena mereka harus mengakuisisi tanah, harus beli tanah, dan tanah itu selalu komponen termahal. Betul tidak Pak Rektor? Semua sekolah swasta biaya paling besar apa? Tanah. Jadi kami ke depan ingin tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan oleh swasta selama itu dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Kenapa? Loh, apalagi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sudah mendidik bangsa Indonesia sebelum negeri ini ada. Kenapa sesudah ada negara justru berbalik? Kita ini pelit sama rakyat kita sendiri, kita ini pelit sama swasta kita sendiri. Mereka mendidik anak-anak kita, bukan mendidik orang asing. Mereka mendidik bangsa kita sendiri. Jangan pernah bedakan swasta dan negeri. Tanah negara itu dipakai oleh swasta tidak hilang. Kalau itu dipakai oleh investor asing malah bisa hilang. Tapi kalau dipakai oleh swasta tak mungkin hilang. Jadi bayangkan kalau sekolah pendidikan ke seluruh Indonesia tidak terbebani oleh belanja tanah di awal, maka SPP-nya akan murah, biaya sekolahnya akan murah. Itu dirasakan oleh seluruh keluarga-keluarga kita di Indonesia. Jadi kita mengubah itu Pak, sehingga negara itu hadir bukan hanya dengan bantuan secara fiskal, tapi negara hadir mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perguruan swasta, TK, SMP, SMA sampai kuliah, sehingga mereka bisa mengurangi beban untuk keluarga-keluarga kita di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Sanis.